Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, saya kali ini mencoba menjelaskan apa yang saya dapatkan dari salah satu yang sudah bersedia untuk memberikan materi ini ke saya untuk saya bawakan. Disclaimer dulu dari apa yang saya sampaikan di sini. Ini adalah bentuk dari sharing saya setelah saya belajar dari beliau terkait dengan hasil dari aplikasi Excel yang akan memudahkan Bapak Ibu itu membuat angka kredit integrasi. Jadi ini adalah file Excel. Uh, ini dibuat untuk memudahkan Bapak Ibu menghitung maupun memprediksi kira-kira angka kredit integrasi saya itu berapa. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan juga, sekaligus ya menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di sosial media saya, baik itu di YouTube yang komentar maupun di Instagram saya yang berkaitan dengan angka kredit integrasi, terutama seperti itu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa tidak semua wilayah daerah itu bisa terfasilitasi oleh jaringan internet yang bagus ya. Sehingga ada beberapa yang mencoba untuk menghubungi saya untuk bagaimana sih caranya menghitung angka kredit integrasi biar nggak hitung manual. Inilah dibuatkan secara sudah ada rumus-rumusnya di sini. Jadi tinggal memasukkan angka-angka saja, semuanya sudah bisa Bapak Ibu praktekkan dan ini lebih cepat gitu ya. Jadi saya berterima kasih kepada salah seorang yang sudah memberikan izin untuk membawakan materi tersebut ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini itu masih berkaitan dengan angka kredit integrasi Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang angka kredit integrasi yang dilakukan oleh para dosen ya, itu mungkin sudah secara online sudah bisa. Jadi kita tinggal menginput data masuk secara online gitu ya. Tetapi di beberapa wilayah, baik itu dosen maupun guru, itu mungkin masih menggunakan yang sistem manual ya. Oleh karena itu, ini adalah suatu kebutuhan. Artinya ini tidak diperuntukkan bagi dosen ya ataupun guru ya atau siapapun lah gitu ya yang membutuhkan file ini. Nanti saya coba untuk share ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di file Excel ini, di sini ada pada bagian bawah ini ada empat sel ya, ada 4 komponen, di bawahnya ada rumus tahunan, kemudian periodik dan kumulatif. Nah, saya jelaskan dulu yang dari rumus. Rumus ini di sini kalau kita lihat ada predikat kinerja, di mana predikat kinerja itu terbagi dari beberapa predikat. Ada sangat baik, baik, cukup, atau butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, ini adalah persentase yang kemudian kalau kita lihat dari 150 sampai 25%, ini persentase yang kemudian kita masukkan ke perhitungan ya. Nanti yang pada akhirnya hasil akhir kesimpulannya itu seperti apa. Jadi nanti di sini juga sekalian saya akan menjelaskan bagian mana yang harus diisi dan yang lain tidak perlu diisi gitu, biar nanti tidak mengganggu rumus yang sudah memang disetting di dalam Excel tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat pada sebelah kanan atas, ini ada kebutuhan angka kredit minimal, mulai dari ahli pratama, 3A, 3B, ya. Kalau 3A itu adalah 0 ya, dulu ya. Sekarang barunya 0, kemudian yang 3B itu 50, kemudian ahli muda itu ada 3C dan 3D. Nilai dasarnya itu adalah 100. Kemudian ahli madya 4A sampai 4C dengan nilai dasar 200, 150, dan 300. Dan ahli utama itu 4D dan 4E, nilai dasarnya itu 450 dan 200. Nah, sedangkan pada bagian yang tabel yang ada warna birunya, ini adalah koefisien per tahun Bapak Ibu berdasarkan dari kebutuhan angka kredit minimal ya. Jadi berdasarkan pangkat golongan gitu. Jadi kalau misalnya ahli pertama
Ahli pertama itu koefisien per tahunnya itu yaitu sekitar 12,5. Nah, begitupun selanjutnya untuk yang ahli muda itu koefisien per tahunnya itu adalah 25, ahli madya itu 37,5, dan ahli utama itu adalah 50. Nah, gitu. Sedangkan untuk predikat kinerjanya, baik itu sangat baik, butuh perbaikan atau cukup ya, kurang maupun sangat kurang. Itu adalah ini sudah tertera nilainya. Jadi kalau misalnya kita contohkan pada ahli pertama itu koefisien per tahunnya itu 12,5, kemudian predikat kinerjanya itu adalah baik, maka dikalikan 100%, maka dapatnya tetap 12,5 gitu ya. Nah, kalau sangat baik dikalikan 150, maka dapatnya 18,75. Nah, angka-angka inilah yang nanti ketika kita masukkan ke dalam sel yang berikutnya yang ada di bawah ini, ada rumus, tahunan, periodik, dan kumulatif. Nah, itu akan berubah sesuai dengan pangkat golongan Bapak Ibu, kemudian predikat kinerjanya, kemudian di situ nanti akan keluar hasilnya seperti apa. Sekaligus itu akan memprediksi kalau mau naik pangkat ke golongan berikutnya itu butuh berapa gitu ya. Itu bagusnya di Excel ini ya. Nah, saya kira ini cukup jelas untuk penjelasan pada sel yang pertama, yaitu yang rumus. Nah, sekarang coba kita lihat yang tahunan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti yang cukup Bapak Ibu rubah ya, rubah. Di sini saya contohkan saja ya. Di dalam bagian atas itu konversi predikat kinerja ke angka kredit ya, dengan nomor sekian. Di bagian inilah yang nanti Bapak Ibu yang hanya cukup merubahnya, sama yang bagian kumulatif sedikit saja. Tetapi yang untuk periodik ya, untuk yang periodik Bapak Ibu tidak perlu harus merubahnya karena ini otomatis dari apa yang Anda isi di menu tahunan ini, maka akan secara otomatis pindah ke periodik ini ya. Nah, kembali ke menu tahunan, sel tahunan. Di sini Anda Bapak Ibu bisa mengisi nama ya, namanya siapa, gitu, kemudian NIP-nya atau NRK-nya, kemudian nomor seri karpetnya ya bisa diisi ya. Intinya Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, yang perlu diisi itu adalah pada menu tahunan. Ya, ingat, pada menu tahunan dan nanti pada menu kumulatif ini. Tapi nanti saya akan contohkan gitu ya. Nah, pada menu tahunan ini Bapak Ibu bisa mengatur dari ini yang pangkat golongan setelah Bapak Ibu mengisi ya nama, NIP, kemudian nomor seri karpet. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi pangkat golongan ruang atau TMT. Jadi Bapak Ibu klik yang penata ini ya, menu penata. Nanti di sini akan muncul segitiga di sebelah kanan ya, segitiga yang mengarah ke bawah. Klik aja di situ. Nah, muncul di bagian sini ya. Di bagian situ. Mudah-mudahan muncul ya di sini. Mudah-mudahan muncul ya kalau di rekaman layar saya ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di situ, klik di penata ini. Ya, klik di penata, kemudian nanti akan muncul nih. Akan muncul, Bapak Ibu disesuaikan dengan pangkat golongannya ya. Nanti secara otomatis ininya akan berubah ya, golongan 3C atau misalnya kita mau yang pembina. Nah, maka secara otomatis dia berubah menjadi 4A ya. Nah, ini yang 1 April 2018 ini bisa dirubah sesuai dengan TMT-nya ya. Jadi ini sudah bagus ya. Nah, ketika misalnya saya mau merubahnya ke pembina tingkat 1, nah itu langsung berubah ke 4B ya, semacam itu. Jadi yang perlu dirubah itu adalah bagian yang pangkat golongan ini. Perhatikan ada segitiga di sampingnya, samping kanan ya, sebelah kanan. Segitiga yang mengarah ke bawah, klik yang segitiganya itu. Ya, nanti di sini akan muncul pangkatnya apa saja, Bapak Ibu tinggal pilih gitu ya. Nah, kemudian tempat tanggal lahir diisi, jenis kelaminnya juga diisi ya, hapus aja kalau misalnya ini mau dihapusnya lewat, kalau mau dihapus lewat sini itu klik 2 kali, tapi kalau mau hanya cuma hapus di bagian, hanya cuma klik sekali, nanti di bagian atas ini ya. Nih yang saya bold ini. Ya, di bagian atas. Nah, itu.
Kemudian pendidikan disesuaikan juga, pendidikannya disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Di sini saya contohkan yang bahasa Inggris. Kalau misalnya mau diganti juga bisa klik 2 kali ya. Nih. Ataupun kalau yang hanya cuma sekali ya klik sekali aja, nanti digantinya di bagian atas ini. Nah, semacam itu. Kemudian ada jabatan TMT-nya, masa kerja golongan juga diisi, unit kerjanya juga, Bapak Ibu ini sengaja saya usi SMA Negeri 1 tanda tanya gitu, terserah Bapak Ibu mau SMA-nya SMA apa yang sesuai dengan unit kerja Bapak Ibu di mana. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini konversi predikat kinerja angka kredit ya. Jadi karena yang kita isi itu tadi adalah yang pembina tingkat 1 golongan 4B, jadi predikatnya itu misalnya ini dicontohkan ya sangat baik. Ini juga Bapak Ibu bisa klik di sini di sangat baik itu, di sini nanti akan muncul nih beberapa menu di bawahnya. Jadi setelah Bapak Ibu mengklik ya tombol sangat baik ini, menu sangat baik, kemudian akan muncul segitiga juga di sampingnya. Bapak Ibu tinggal rubah aja, misalnya ini sangat baik karena persentasinya sangat baik itu adalah 150, maka koefisien per tahunnya itu adalah 37,5 ya, 37,5. Coba kita lihat. Nah, ini 37,5 pada bagian ini ya. Ini 37,5. Benar ya? Kemudian untuk angka kredit yang didapat ya, angka kredit yang didapat itu 56,25. Jadi kalau misalnya kita rubah ke baik misalnya. Karena yang baik itu adalah presentasi kinerjanya itu adalah predikat kinerjanya itu 100, maka yang didapat koefisiennya adalah juga 37,5 ya. Nah, untuk yang menu selanjutnya yang periodik, ini Bapak Ibu tidak perlu harus merubahnya ya, tidak perlu harus merubah karena ini terisi secara otomatis ya. Ini terisi secara otomatis. Jadi kalau ketika Bapak Ibu klik 2 kali begini, ini adalah rumusnya. Jadi kalau Bapak Ibu ganti ini, ya maka secara otomatis Excel-nya akan rusak, ya, akan rusak. Oleh karena itu dibiarkan saja, ya, dibiarkan saja. Ini itu berdasarkan isian dari tahunan. Sekali lagi saya jelaskan, saya ingatkan Bapak Ibu untuk khusus menu periodik ini tidak boleh dirubah-rubah. Karena apapun yang Bapak isi pada menu tahunan di sini akan pindahnya ke menu periodik, ya, di sini. Jadi akan otomatis pindah ke sini. Nah, selanjutnya itu adalah yang menu kumulatif. Nah, yang menu kumulatif di sini itu adalah pada bagian yang Bapak Ibu harus rubah. Di sini nanti juga untuk nama NIP, NIP ya, ataupun nomor seri Karpek itu juga akan terisi otomatis berdasarkan dari isi menu tahunan ini ya. Nah, bagian mana yang perlu Bapak Ibu rubah? Nah, yang Bapak Ibu perlu rubah itu adalah di ini. Di sel yang ketika Bapak ada tanda merah di atasnya ya. Nah, isi dengan angka kredit integrasi. Jadi yang lama ini itu adalah angka kredit integrasi ya, yang ini. Ini yang nanti kita akan rubah. Sedangkan ini yang baru itu akan muncul setelah setelah kita mengisi angka kredit integrasi ini. Nah, ini dicontohkan itu adalah yang 50 ya. Jadi kalau misalnya kita mengisinya katakanlah angka kredit integrasinya yang diperoleh itu adalah 60 misalnya. Ya udah nanti dia secara otomatis berubah menjadi 60, jumlahnya juga 60 ya. Jumlah angka kredit kumulatifnya itu adalah 97,50 ya. Nah, karena yang kita setting tadi itu adalah pembina tingkat 1 golongan 4B, maka untuk ke pangkat berikutnya itu adalah dia masih minus 202,5 ya. Ya, 202,5. Jadi kalau misalnya kalau mau ke 4B ya, itu ke 4C itu 200 masih minus 225. Sedangkan untuk yang ke atasnya lagi ya, ke 4C itu minus 352. Nah, sehingga ditarik kesimpulannya itu adalah tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat yang lebih tinggi menjadi pembina utama madya golongan 4C dalam jabatan guru ahli madya. Nah, inilah yang ditarik kesimpulannya.
Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu itu mendapatkan angka kredit integrasi yang lebih tinggi dengan posisi pangkat golongannya itu adalah pembina tingkat 1 golongan 4B, misalnya Bapak Ibu mendapatkan katakanlah 90 misalnya angka kredit integrasinya, ya. Ini disesuaikan ya Bapak Ibu, sekali lagi disesuaikan dengan angka kredit integrasinya ya. Saya tidak tahu angka kredit integrasi Bapak itu berapa. Yang jelas Bapak Ibu bisa memasukkan sesuai dengan angka kredit yang sudah dicapai. Di sini nanti akan ketahuan prediksi kita untuk ke pangkat berikutnya itu berapa. Coba dengan angka kredit integrasi 90 itu dapatnya berapa? Nah, ketika 90 dia masih minus nih. Minus 172 ya, minus 172. Nah, untuk misalnya katakanlah kita coba yang 150 deh. Dia dapatnya berapa? Masih minus 150. 112 ya. Karena dia ini ya pembina ya tingkat 1. Berbeda lagi kalau misalnya yang coba kita 300. Nah, 300 baru untuk yang pangkat ke 3C-nya ya itu sudah tidak minus ya. Jadi di kesimpulannya itu tertulis bahwa dapat dipertimbangkan untuk menaikkan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pembina utama muda golongan ruang 4C. Ya, karena posisi di sini kan 4B nih. Pembina tingkat 1 4B. Jadi ketika Bapak Ibu punya angka kredit integrasi 300, itu maka bisa dipertimbangkan. Tetapi kalau yang seperti tadi, katakanlah 150 ya, 150, maka kan masih minus nih. Masih minus, sehingga tidak bisa dipertimbangkan untuk menaikkan pangkat setingkat di atas tersebut. Ya. Tetapi kalau misalnya lebih, ya, 400 misalnya. 400, maka secara otomatis dia dapat dipertimbangkan. Nah, cuman untuk mau ke 4D itu masih minus Bapak Ibu, ya. Masih minus 1250, ya. Tapi kalau misalnya ini kita ganti menjadi 460 gitu. Maka sudah bisa kita sudah bisa memprediksi bahwa oh ternyata mau ke 4D itu juga ini sudah tidak minus lagi. Nah, inilah salah satu kehebatan aplikasi ini yang saya harap bisa mempermudah terutama guru-guru ya, guru-guru untuk memprediksi angka kredit integrasinya. Kalau saya berbicara tentang dosen ya, dosen itu kebanyakan sudah aplikasi online ya. Jadi sudah kalau kita memasukkan ke Sister itu secara ini sudah keluar gitu ya. Nah, ini saya mencoba memfasilitasi teman-teman ya baik itu dosen ataupun guru yang seringkali misalnya mengalami kendala di jaringan gitu ya, terutama di daerah-daerah terpencil mungkin. Nah, ini bisa di sharing ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau filenya ini nanti Bapak Ibu bisa DM ke Instagram saya ya, dengan memfollow Instagram saya nanti DM sekaligus nanti tautkan alamat emailnya, nanti saya emailkan Excel ini ya Bapak Ibu. Oh, tapi Bapak Ibu harus menontonnya full ya biar nanti tahu bahwa bagian mana yang harus dirubah, bagian mana yang harus diisi ya, semacam itu. Oke? Saya kira cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Kita saling sharing-sharing ilmu ya. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar atau DM ke Instagram saya dengan memfollow Instagram saya atau TikTok saya gitu ya. Facebook saya juga. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.